Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita bersyukur jika pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan fokuskan hati kita, walaupun mungkin saat ini kita mendengar di luar sana kondisi yang begitu mengkhawatirkan kita. Biarlah kita tetap memiliki hati untuk tetap bisa menyembah pada Tuhan. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Dengan iman kita katakan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ibadah pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita datangkan hati bersaat teduh. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di sorga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Amin. Saudara, mari kita sama-sama angkat hati kita. Bawa jiwa kita untuk memuji Tuhan. Jangan biarkan jiwa kita tertekan, tapi berharaplah kepada Tuhan. Kita katakan, bless the Lord, oh my soul. Mari kita bawa hati kita, jiwa kita. Pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita puji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus.
surya datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Mari saudara kita tenangkan hati di hadapan Tuhan. Masing-masing kita bahwa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni segala dosa kita. Mohon Tuhan memulihkan. Mungkin saat ini ada di antara kita jiwa kita yang tertekan. Hati kita yang gundah. Kita tidak tahu harus berbuat apa di dalam kondisi saat ini. Mari berserulah kepada Tuhan. Berserulah jiwa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Kau ampuni segala dosa kami. Tuhan, jika saat ini hati kami Tuhan haus, hati kami lelah, jiwa kami merana Tuhan. Kami mau datang Tuhan, kami tetap harus memuji Engkau Tuhan. Karena tidak ada alasan kami tidak memuji Engkau Tuhan. Banyak hal yang membuat kami tetap bisa bersyukur kepadamu. Ampuni segala dosa kami, pulihkan hati kami, jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Bapa kami yang di dalam surga, sungguh tidak ada alasan kami tidak bersyukur, tidak ada alasan kami tidak menyembah Engkau Tuhan. Karena segala kebaikan-Mu, segala pemeliharaan-Mu pada kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersama seluruh jemaat Tuhan boleh datang menyembah Engkau. Kiranya Engkau memulihkan jiwa kami, membuat kami penuh dengan sukacita Tuhan. Walaupun kami tahu situasi, kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan. Kami tidak kebal dengan masalah Tuhan, kami tidak kebal dengan sakit penyakit. Tapi Tuhan, kami punya Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari saudara sekalian, saya mengajak kita yang ada di rumah kita berdiri. Kita akan bersama-sama dengan gereja di segala abad, di segala zaman
kita akan menyatakan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, shalom. Kita tetap berdiri. Mari Bapak Ibu, kita tahu bahwa di dunia ini kita tidak bisa harapkan. Dunia yang sekarang yang kita lihat semakin membuat kita kehilangan sukacita. Tapi biarlah kita tidak kehilangan pengharapan. Kita tetap memiliki hati yang terus bersandar kepada Tuhan. Karena sukacita yang sesungguhnya adalah di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kita. Kita akan sama-sama naikkan pujian sukacita surga. Mari kita terima, itu adalah kekuatan untuk jiwa kita. Di tengah badai yang bergelora, kita tetap punya pengharapan. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Filipi 4:4 berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kiranya sukacita surga memenuhi setiap hati kita yang gundah gulana.
Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dari Markus 8 ayat 34 berbunyi demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Roni Sofyan. Mari saudara, saat ini mungkin kita mengatakan mengikut Tuhan, kita berbeban berat. Kadang-kadang kita tidak tahu harus berbuat apa. Kondisi saat ini membuat kita lemah. Kita jauh daripada Tuhan. Mari kita kembali. Kita tahu tanpa salib Tuhan, hidup kita sungguh tidak ada artinya. Kita akan nyanyikan pujian. Kita katakan, ku mau iring Tuhan. Ku mau iring Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Mari saudara, saat ini mungkin engkau merasakan begitu berat dalam mengiring Tuhan. Namun percayalah Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut Dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan setia mengikut Dia. Kita katakan sekali lagi, kita mau mengiring Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh melupakan segalanya. Kita mau setia kepada Tuhan. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul
salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Katakan ku mau ikut. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, di dalam Kristus anakmu Engkau menyatakan kasih karuniamu yang melimpah-limpah. Oleh Kristus itu kami dibawa kembali untuk mengenalmu dan menyembahmu, bahkan mengabdikan seluruh hidup kami hanya bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami merenungkan kembali firman Tuhan. Biar Engkau yang berbicara kepada kami melalui firman-Mu ini, supaya kami mengerti bagaimana seharusnya kami hidup sebagai murid-murid Kristus yang mengabdi kepadanya. Tolong kami Tuhan, lembutkan hati kami, Roh-Mu yang menguasai kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Markus 8 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Satu bagian firman Tuhan yang tentunya tidak asing lagi bagi kita. Dan renungan khotbah pada hari ini diberi judul Mengabdi kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang tokoh spiritualitas pada abad ke-19 yaitu Oswald Chambers, dalam buku renungannya yang sangat terkenal yaitu My Utmost for His Highest, atau dalam bahasa Indonesianya, pengabdianku untuk kemuliaannya, berkata demikian. Biasanya di setiap awal tahun, banyak orang secara tulus mencoba mengatakan pada dirinya, saya mau mengasihi Tuhan lebih baik dalam tahun ini. Memberikan seutuhnya diri saya untuk Tuhan. Akan tetapi, betapa sering kita berdalih. Dan Tuhan, tanda kutip, terpaksa membawa kita pada krisis yang mengharuskan kita mengambil keputusan, menyerahkan kemauan Anda kepada Yesus secara mutlak dan tanpa syarat, atau tidak sama sekali. Oleh karenanya, dikatakan oleh Oswald Chambers, jika krisis mengadang Anda dari segala arah, serahkanlah kemauan Anda kepada Yesus secara mutlak dan tanpa syarat. Ya, dalam pandangan Oswald Chambers, pengabdian atau mengabdi kepada Tuhan berbicara menyerahkan seutuhnya seluruh hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam renungan dia tentang pengabdian ini, dia mengutip dari Rasul Paulus yang menyerahkan seutuhnya hidupnya di dalam Tuhan. Saudara, berbicara tentang pengabdian atau mengabdi kepada Kristus, maka kita perlu untuk merenungkan dua hal penting ini. Ya, yang pertama adalah kita akan bicara tentang konsep dasar ajaran Yesus tentang mengabdi kepadanya. Dan yang kedua kita akan bicara kualitas hidup murid yang mengabdi kepada Kristus. Di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi dan banyak krisis yang sedang kita alami, Bapak Ibu Saudara, penting sekali untuk kita kembali merenungkan arti pengabdian kita kepada Tuhan Yesus. Namun, untuk memulainya kita harus kembali kepada konsep dasar ajaran Tuhan Yesus tentang mengabdi kepada Dia. Apa konsep dasar ajaran Tuhan Yesus? Sebelum kita ke konsep dasar yang diajarkan oleh Yesus, mari kita coba bandingkan dengan konsep dasar yang diajarkan ajaran dunia tentang mengabdi kepada Tuhan. Karena dunia ini juga dipakai oleh si jahat untuk mengajarkan hal-hal yang terkesan baik dan benar. Ya, dan ada kaitannya dengan Tuhan. Tapi mari kita uji, mari kita kaji, benarkah itu, sesuaikah dengan kebenaran Tuhan? Nah, biasanya konsep dasar yang diajarkan oleh ajaran dunia tentang mengabdi kepada Tuhan dikatakan kamu yang bersalah atau kita yang bersalah, karena kita yang berdosa, maka kitalah yang harus melakukan banyak perbuatan baik kepada Tuhan.
Karena kita yang berdosa, maka kitalah yang harus membayar hutang dosa kita dengan segala perbuatan baik yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Yang kedua, konsep dasar yang diajarkan oleh dunia. Kamu atau kita yang melukai hati Tuhan, maka kitalah yang harus membalut luka hatinya dengan segala perbuatan baik kita. Konsep yang ketiga, kamu atau kita yang mendua hati dari Tuhan, maka kitalah yang harus kembali setia kepadanya dengan cara apa? Menaati semua aturan-aturan keagamaan yang diberlakukan. Jadi setidaknya 3 konsep ajaran dunia ini sedang membawa kita kepada satu pemahaman yang sangat salah. Yaitu apa? Menekankan pada kemampuan diri kita sendiri untuk menyenangkan Tuhan. Supaya pada akhirnya Tuhan itu berbalik lagi kepada kita. Dengan kita bisa mengabdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan dengan segala kekuatan kita, kemampuan diri kita, maka menurut dunia Tuhan pasti akan berbalik lagi kepada kita. Ya, itu dasar pengajaran dunia tentang mengabdi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, James Bryan Smith, ya, seorang tokoh pemuritan spiritualitas di masa kini, di dalam bukunya The Good and Beautiful God atau Allah yang baik dan indah, Saudara, di sana dikatakan tentang konsep yang salah ini, konsep yang diajarkan oleh dunia dan ternyata merasuki banyak orang Kristen. Konsep yang dimiliki oleh kebanyakan orang Kristen termasuk non-Kristen berkata bahwa Allah hanya mengasihi kita apabila diri kita ini baik. Banyak orang yang berpikir bahwa kasih Allah itu bersyarat. Sikap kita menentukan bagaimana sikap Allah kepada kita. Dengan demikian, kasih Allah bersifat tidak pasti. Seolah Allah sedang duduk manis di kursi kantor dan tersenyum ketika kita sanggup menjaga pikiran, tangan, dan hati kita tetap murni. Sebaliknya, ketika kita berbuat dosa, Allah langsung memutar kursi kantornya dan membelakangi kita. Satu-satunya cara agar Allah kembali berkenan, supaya Allah kembali memutar kursinya memandang kepada kita adalah kita kembali berbuat baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukankah ini satu pemahaman yang sepertinya benar dan baik menurut kacamata dunia, dan berapa banyak di antara kita juga mengadopsi pemahaman seperti ini. Jadi dengan perbuatan baik kita lah, maka Allah akan kembali memandang, mengasihi kita, bahkan berlaku baik kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, seolah-olah Allah akan memalingkan wajahnya dan tidak akan melihat kembali kepada kita. Ini pandangan dari dunia ini yang dituliskan di dalam buku James Bryan Smith, Bapak Ibu Saudara. Intinya bahwa konsep dasar ajaran dunia itu tentang mengabdi kepada Tuhan ditentukan dari kemampuan, kekuatan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, mari kita bandingkan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Konsep dasar yang diajarkan Yesus adalah karya Allah melalui dan di dalam Kristus sajalah. Jadi kita bisa mengabdi kepada Tuhan, atau kita bisa memberikan seluruh hidup kita tanpa syarat dan mutlak kepada Tuhan, itu dasarnya karena karya Allah yang pertama-tama diberikan kepada kita. Karya Allah melalui dan hanya di dalam Kristus Yesus saja. Mari kita lihat di Markus 8 ayat 31 sampai 33. Di sana dikatakan kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu Saudara, menariknya adalah sebelum Yesus menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kualitas hidup murid yang mengabdi kepada Yesus, Yesus di ayat 31 sampai 33 ini sedang mengajarkan satu konsep dasar yang benar tentang mengabdi kepada Dia. Apa konsep dasarnya? Bukan kemampuan kita, bukan perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara,
kita lihat di situ bahwa Yesus mengatakan anak manusia, yaitu dirinya sendiri, dia harus menderita. Dia dibunuh, mati di salib, dan dia bangkit. Dia hidup, Bapak Ibu Saudara. Ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bukan hanya bicara penderitaan yang diajarkan Yesus, bukan hanya bicara tentang kematiannya, tetapi juga bicara tentang kebangkitan, kehidupannya. Ini satu kesatuan. Apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Disinilah terjadi pemulihan ciptaan. Disinilah terjadi pemulihan hidup kita. Orang-orang berdosa dan ditebus menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Di dalam Kristus yang menderita, mati, dan bangkit, inilah Bapak Ibu Saudara, dasar kuat kita untuk mengabdi kepada Kristus. Jadi bukan pertama-tama dasarnya diri kita, gereja kita, komunitas kita, keluarga kita. Bukan. Bukan apa yang ada pada kita. Tetapi apa yang Allah kerjakan di dalam Kristus Yesus. Itu dasar pengabdian kita. Dan ini ditolak oleh dunia. Ini ditolak oleh iblis, Bapak Ibu Saudara. Iblis, ya, dia masuk ke dalam pikiran Petrus, murid Tuhan Yesus, ya, sehingga Petrus ini menarik Yesus. Dia tidak terima kalau Yesus berkata dia akan menderita, dia akan dibunuh mati. Bagi Petrus itu sesuatu yang konyol. Karena apa? Yesus tidak berdosa. Yesus Tuhan, ngapain Yesus yang harus menanggung kesalahan manusia? Tidak perlu. Yang menanggung kesalahan manusia ya manusia sendiri. Petrus mewakili banyak manusia, termasuk mungkin kita yang mungkin sedih kalau melihat Tuhan yang menderita, Tuhan yang mati. Harusnya kita, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Harusnya kita. Tetapi ini adalah satu konsep yang diajarkan oleh si iblis. Supaya apa? Menolak karya Allah. Supaya tidak percaya kepada satu-satunya karya dan cara Allah untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam dunia ini melalui karya salib Yesus, melalui kebangkitannya. Supaya kita menolak itu. Jangan percaya. Ya kita yang bersalah, kita berdosa, ya kita lah yang harus membereskan. Tidak perlu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini satu pengajaran yang sangat fatal kelirunya. Dan Tuhan Yesus menegur keras Petrus, "Enyalah engkau iblis." Yesus tahu itu adalah pikiran iblis yang tidak selaras dengan tujuan kerajaan Allah. Yang menolak karya Allah, cara Allah di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, Petrus mewakili gambaran murid yang secara halus menolak karya cara Allah dan menganggap tidak perlu sampai segitunya, Bapak Ibu. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa saya yang bersalah, saya yang berdosa, jadi sayalah yang harus membereskan dosa saya. Tidak perlu cara Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan kan tidak salah sama sekali. Bukankah itu yang banyak dipahami oleh manusia? Bapak Ibu Saudara, seorang saudari dari James Bryan Smith, ya, yang tadi saya singgung tentang bukunya, bernama Vicky. Dia ini seorang pelayan juga. Satu kali sebelum Vicky itu diubahkan konsepnya, Bapak Ibu, dia berkata kepada James, panggilan James ini Jim. Jim, saya harus akui, saya tidak pernah mengerti makna salib. Saya tidak merasa nyaman jika Yesus harus mati. Apalagi Allah membiarkan Yesus mati. Itu seperti pelecehan anak di bawah umur. Ini kata Vicky, saudari dari James Bryan Smith, Bapak Ibu Saudara, sebelum dia diubahkan pikirannya. Ya, mungkin sebagian kita juga berkata demikian. Rasanya tidak pantas Yesus itu menderita dan mati, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita lihat kisah di mana Yesus pikul salib dan berjalan di jalan Via Dolorosa itu, banyak perempuan Yerusalem menangis, Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus berkata, "Jangan kau tangisi aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Ya, kenapa perempuan-perempuan itu merasa iba, kasihan terhadap Yesus. Tidak sepantasnya Yesus menerima itu. Bukankah kita juga sering seperti itu? Tidak sepantasnya Tuhan Engkau yang menderita dan mati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita selalu berkata begitu, artinya kita secara halus mau bilang, "Tuhan, aku tidak terima karyamu. Tidak terima caramu." Yang seharusnya ya caraku, diriku.
Tidak akan mungkin Bapak Ibu Saudara. Tidak akan mungkin kita bisa membawa kembali kemuliaan Allah di dalam dunia ini. Tidak akan mungkin kita bisa memulihkan relasi kita dengan Allah. Relasi kita dengan diri kita dan sesama kita. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin kita bisa kuat, tangguh menjalani kehidupan yang penuh penderitaan ini kalau tanpa karya penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Dengan segala daya upaya kita, sesaleh apapun kita tanpa Kristus itu sia-sia. Tidak akan mungkin, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sebabnya kenapa dalam bagian ini sebelum Yesus sekali lagi mengajarkan tentang bagaimana seharusnya kualitas hidup, murid yang mengabdi kepada Yesus diajarkan dulu konsep dasarnya. Ini penting untuk kita pahami. Konsep dasar itu harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Jadi pahamilah, Anda dan saya sebagai pengabdi kepada Yesus itu bukan karena kita lahir sebagai orang Kristen. Bukan karena kita ini orang yang rajin beribadah, melayani, punya banyak pengalaman rohani, rajin untuk bersaat teduh atau berdiam diri. Bukan. Dasarnya adalah apa yang Allah telah kerjakan di dalam dan melalui Kristus Yesus. Penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Petrus itu tidak mau Yesus menderita. Tidak mau Yesus itu mati dibunuh. Tapi Petrus melupakan bahwa Yesus sebenarnya mengatakan dia bangkit. Tapi itu dilupakan, diabaikan oleh Petrus. Dia menganggap bahwa kematian akan mengakhiri semuanya. Tuhan yang tidak bersalah tidak boleh mengalami hal itu. Sepertinya baik, benar, bukan? Namun ternyata ini adalah tipuan dari iblis. Konsep dasar ajaran Kristus bagi kita adalah bahwa kita bisa kembali menjadi pengabdi-pengabdinya hanya karena karya Allah di dalam Kristus Yesus melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Konsep inilah yang akan menerangi seluruh perjalanan hidup kita dalam mengikut Yesus, termasuk pada masa pandemi yang sangat berat ini, penuh dengan krisis. Bapak Ibu Saudara, ini konsep dasar yang harus kita miliki. Mari kita bandingkan dengan apa yang dikatakan Paulus dalam Filipi 3 ayat 10. Rasul Paulus berkata dalam nas tersebut, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Ada 3 hal unsur yang sangat esensial dalam diri Yesus yang menjadi bagian hidup Rasul Paulus. Ya, di ayat itu dikatakan, ada penderitaan, ada kematian, dan ada kebangkitan, saudara. 3 hal unsur ini ada dalam diri Rasul Paulus. Dan dia rindukan itu selalu terjadi dalam dirinya waktu dia mengikut Yesus. Yang dia inginkan, dia mohonkan kepada Allah itu bukan soal dia lepas dari kesulitan, krisis yang terjadi. Tapi bagaimana dia semakin mengenal Kristus dan dia bersekutu dalam penderitaan Yesus. Apa artinya? Penderitaan Yesus itu berbicara perasaan, hasrat yang kuat, yang tangguh, Bapak Ibu Saudara. Tetap fokus kepada Bapa, meski dia diperhadapkan dengan berbagai macam bentuk-bentuk kesulitan dan kesusahan, bahkan sampai salib. Yesus, hatinya, perasaan dan hasratnya sangat tangguh, tetap fokus kepada Bapa. Ini yang dirindukan oleh Rasul Paulus terjadi dalam dirinya. Itu sebabnya kenapa kalau kita lihat Rasul Paulus juga begitu tangguh menghadapi badai kehidupannya. Ada begitu banyak kesulitan yang dia hadapi, tapi lihat, hati, perasaannya, ya, hasratnya begitu tangguh, tertuju kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Serupa Yesus. Itu yang dia rindukan. Kemudian ada unsur kematian Yesus. Kematian itu berbicara keterpisahan. Ya, waktu Yesus mati, dia memisahkan supaya kita tidak lagi berada di dalam kuasa dosa dan supaya kita tidak lagi mencintai perbuatan dosa. Jadi ada keterpisahan dari kuasa dan perbuatan dosa. Jadi waktu Rasul Paulus katakan dia ingin serupa dalam kematian Yesus, artinya dia ingin serupa supaya dia terpisah dari kuasa dosa dan semua perbuatan dosa itu. Itu dia rindukan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kemudian unsur kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu berbicara kehidupan. Kehidupan itu bicara kesatuan dengan Allah. Kalau dosa itu kan kita bersatu dengan si jahat. Nah, sekarang di dalam Kristus dosa itu dimatikan,
Kita ditarik dari si jahat dan kita diberikan kehidupan. Kebangkitan Kristus membawa kita untuk sekarang kembali bersatu dengan Allah. Kesatuan dengan Allah. Untuk apa? Memuliakan Allah. 3 unsur yang Yesus ketengahkan di ayat 31 sampai 32 itu, ternyata itu dirindukan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Satu contoh murid Tuhan yang serius mengabdi kepada Kristus. Ya, dasar pengabdiannya sekali lagi, penderitaan, kematian, kebangkitan Kristus. Ini merupakan dasar kita juga. Penderitaan Kristus. Artinya kita sekarang Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menjalani hidup yang penuh dengan krisis ini, memerlukan hati serupa Kristus yang kuat dan tangguh. Kita nggak bisa lembek, tapi kita kuat dan tangguh. Dan itu kita dapatkan hanya di dalam Kristus. Itu artinya, jadi waktu kita menghadapi kesulitan yang bertubi-tubi, kesakitan di sana sini, kita perlu hati yang kuat dan tangguh serupa Yesus, supaya kita tetap fokus kepada Bapa kita yang di surga itu. Kita fokus pada kerajaan Allah. Waktu kita mengalami kesulitan di masa pandemi ini, kita perlu kematian. Yesus ada dalam diri kita. Kita menjadi serupa dalam kematian Yesus, artinya kita terpisah dari kuasa dosa dan semua perbuatan dosa. Di masa kini Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk merefleksikan diri kita. Mungkin selama ini kita sangat mencintai dosa, masih berkanjang dalam dosa, masih menikmati dosa. Sehingga kita tidak mengerti arti kematian Yesus bagi kita. Arti kematian dia di salib itu. Kematian di salib itu bukan hanya sejarah di masa lalu, tetapi nyata sekarang Bapak Ibu. Dengan kita semakin hari rindu untuk terpisah dari kuasa dosa, kuasa si jahat itu, dan segala perbuatan jahatnya atau dosa itu. Ini yang kita rindukan. Kita rindu mati terhadap semua keinginan dosa kita itu. Dan unsur yang ketiga, kebangkitan Kristus. Di masa pandemi ini kita perlu sekali menyadari bahwa kita ini adalah sekutunya Allah. Kita ini milik Allah. Dia yang berperang bagi kita. Dia yang ada di depan kita. Dan kita di belakangnya. Kita menjadi sekutunya dia. Kita bisa menjadi sekutu Allah karena Kristus yang sudah mengambil kita dari genggaman maut itu. Untuk sekarang masuk menjadi sekutunya Allah. Nah, di dalam kebangkitan Kristus, Paskah itu bukan hanya sejarah masa lalu saja. Tapi kuasa kebangkitan itu terjadi juga hingga saat ini Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus bekerja untuk membawa kuasa kebangkitan Kristus ke dalam diri kita. Sehingga sekarang kita menjadi sekutunya Allah. Bersatu dengan Allah. Untuk memuliakan dia selalu. Meskipun Anda dan saya harus menghadapi pandemi yang luar biasa ini. Sebagian kita sudah terpapar. Bahkan saya sudah pernah mengalaminya juga. Tapi Bapak Ibu Saudara, luar biasanya adalah itu semua tidak bisa menghalangi kita sebagai sekutu-sekutunya Allah untuk terus maju, berjuang bersama dengan Allah kita. Kita berada di pihaknya sekarang. Dan kita menghadapi semuanya ini bersama dengan dia, Bapak Ibu Saudara. Kuasa kebangkitan itu sudah diberikan kepada kita. Dan itu akan menolong kita untuk kuat dan teguh menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Ataupun krisis di masa kini, Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu untuk kita renungkan sebagai dasar kita mengabdi kepada Kristus. Dasar ini penting Bapak Ibu, sangat penting. Saya merenungkan kenapa sebelum Yesus mengetengahkan tentang kualitas hidup muridnya yang mengabdi kepada dia di ayat 34 itu, dia harus menceritakan dulu ayat 31 sampai 33. Supaya kita sadar Bapak Ibu, kalau kita bisa mengabdi kepada dia, itu karena karyanya, bukan karya kita. Jadi kita tidak boleh sombong dengan segala hal yang kita miliki. Segala pengalaman rohani yang kita punya, nggak bisa. Kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Karena semua ini karya Allah dan diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Kita hanya bisa menerima dengan hati yang tunduk dan hormat. Berterima kasih. Terima kasih ya Allah.
di dalam Kristus anakmu, engkau membentukku menjadi pengabdi-pengabdinya. Menjadi sekutumu yang menjalani kehidupan ini serupa anakmu. Itu harusnya menjadi syukur kita, doa kita di hadapan Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, bukan karena Anda dan saya, tapi karena karya Allah di dalam Kristus Yesus. Kemudian barulah kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang kualitas hidup murid yang mengabdi kepada Yesus di ayat 34 itu, Bapak Ibu. Ya, kualitas hidup murid yang mengabdi kepada Yesus ini, dengan kata lain, ada harga yang harus dibayarkan. Ada harga menjadi murid Kristus. Ada harga yang harus diberikan supaya hidupnya itu semakin berkualitas serupa Kristus. Pendeta Ed Muncan berkata, kemuritan secara sederhana adalah sebuah perjalanan rohani mengikut Yesus. Perjalanan rohani yang juga merupakan suatu jalan hidup yang ada harganya. Yes, betul Bapak Ibu, bahwa kita sudah diselamatkan, ditebus oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Namun tidak bisa dipungkiri waktu kita mengikut Yesus itu Bapak Ibu, maka harga kemuritan ini perlu terus-menerus kita lakukan. Untuk membuat Anda dan saya menjadi murid-murid yang berkualitas, hidupnya serupa Kristus, maka ada hal-hal yang perlu kita lakukan, saudara. Yang pertama yang Yesus katakan adalah menyangkal diri. Aparneomai, Bapak Ibu. Artinya apa menyangkal diri ini? Menolak dengan kuat, menolak dengan sungguh-sungguh segala masa lalu yang kelam, dan itu selalu berkaitan dengan dosa. Manusia lama, kedagingan, keduniawian, keakuan kita, itu ditolak dengan kuat, Bapak Ibu Saudara. Menolak supaya tidak kembali lagi dengan masa lalu itu, Bapak Ibu Saudara. Bandingkan dengan Tuhan Yesus. Ketika dia setiap kali digoda, dicobai oleh iblis, dia selalu menolak semua godaan cobaan itu. Dengan firman, dengan kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Sekarang Kristus yang berdiam di dalam diri kita sebagai murid-muridnya, dia sedang membentuk kualitas hidup kita supaya serupa dia. Serupa Kristus yang selalu menolak godaan cobaan dari si jahat, Anda dan saya diberikan kuasa oleh Kristus untuk menolak semua tawaran, godaan, cobaan ya yang ditawarkan oleh dunia ini, oleh si jahat, supaya kita diseret kembali hidup dalam dosa, dalam kegelapan, itu ditolak. Dan kita sudah diberikan kuasa. Karena apa? Yesus berdiam di dalam kita. Tinggal di dalam kita dan kita di dalamnya. Anda dan saya harus sadari itu. Itulah yang membuat kita punya kuasa untuk akhirnya menolak itu semua. Dosa-dosa itu. Yang perlu kita pahami Bapak Ibu, dosa tidak lagi menguasai kita. Kita sudah diberi kuasa oleh kebangkitan Kristus untuk mengalahkan dosa. Anda dan saya percaya kepada Yesus, percaya kepada kebangkitannya, bukan untuk menjadi orang-orang yang mencintai dosa terus, tapi untuk menjadi orang-orang kudusnya Tuhan yang mengalahkan dosa. Bukan mencintai dosa, bukan lagi kompromi sama dosa, tapi mengalahkan dosa itu Bapak Ibu. Karena Kristus berdiam di dalam kita sekarang. Jadi sebenarnya semua perbuatan dosa itu bisa kita sangkali, bisa kita tolak. Karena Tuhan kita Yesus Kristus berdiam di dalam kita dan memberikan kuasa kebangkitannya di dalam kita. Kita diingatkan bahwa kita ini adalah miliknya, milik Tuhan yang Maha Kudus. Maka kekudusanlah yang seharusnya kita lakukan, bukan lagi dosa-dosa yang terus-menerus kita lakukan. Kemudian memikul salib Bapak Ibu Saudara, airo. Itu arti sederhananya mengangkat dari dasar, dari tanah ke atas, ya, mengangkat dari bawah ke atas. Kalau kita lihat Yesus waktu dia memikul salib, tidak tiba-tiba salibnya ada di atas bukan, atau di bukit itu, tetapi dia harus pikul dari bawah Bapak Ibu. Dari bawah dan dia angkat ke atas. Apa artinya? Secara figuratif ini bermakna bahwa Yesus itu sedang mengangkat kita orang-orang berdosa dari
lembah atau dari dasar maut, ya, menuju kemuliaan Allah, menuju kerajaan Allah, atau di bagian lain dikatakan menuju terangnya yang ajaib, saudara. Kita diangkat dari lembah dasar maut itu. Yang seharusnya kita berada di sana, tetapi oleh Kristus yang datang, Dia angkat kita. Dan kita dibawa menuju kemuliaan Allah, kerajaan Allah yang kekal itu, Bapak Ibu Saudara. Dan memikul salib ini, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang mati terhadap dosa. Setiap orang yang pikul salib pasti mati. Yesus waktu pikul salib, secara fisik dia mati, Bapak Ibu Saudara. Tapi makna spiritual dari kematian Kristus di salib adalah kematian terhadap kuasa dan perbuatan dosa. Jadi kalau kita dikatakan oleh Yesus sebagai murid yang berkualitas hidupnya serupa Dia, maka kita harus melakoni hidup sebagai orang-orang yang telah dikeluarkan dari dasar maut itu. Kita sekarang melakoni gaya hidup orang-orang yang di dalam terang Allah. Bukan lagi melakoni hidup sebagai orang-orang yang tadinya di dasar maut. Yaitu dosa, mencintai dosa, dan dosa terus. Tapi sekarang melakoni kehidupan orang-orang yang serupa Kristus. Orang-orang yang hidup dalam terang firman Tuhan. Kebenaran, kekudusan Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Dan memikul salib berarti kita harus siap mematikan semua keinginan dosa atau kedagingan kita. Rasul Paulus katakan itu juga kepada jemaat Kolose, untuk mereka mematikan semua keinginan daging, semua keinginan dosa mereka, Bapak Ibu Saudara. Itu juga berlaku kepada kita. Jadi memikul salib di sini, Bapak Ibu Saudara, adalah bagaimana kita melakoni hidup sebagai murid yang telah dikeluarkan dari dasar maut ke dalam terang kemuliaan Allah. Bukan lagi melakoni hidup yang menyukai dosa, melainkan kebenaran, kekudusan Allah, dan mematikan semua keinginan daging. Apakah bisa? Tentu bisa. Karena Kristus sekali lagi berdiam di dalam kita dan kita di dalamnya. Dia memberikan kita kuasa kebangkitan. Hanya saja mungkin kita sering melupakan dan mengabaikannya. Dan di bagian yang terakhir dikatakan oleh Yesus, kualitas hidup murid yang mengabdi kepada Dia adalah mengikut Yesus. Akoloteo, Bapak Ibu Saudara. Ini secara sederhana berbicara tentang bergabung. Bergabung menjadi bagian dari pengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang yang bergabung menjadi pengikut Yesus ini, mereka tidak sekedar berjalan seenaknya, Bapak Ibu, bukan berjalan sesuai maunya mereka atau sesuai dengan jalan-jalan hidup yang mereka sukai, tidak. Tapi kalau mereka dikatakan mengikut Yesus dan mereka bergabung bersama Yesus, maka mereka harus mengikuti jejak-jejak atau tapakan-tapakan kehidupan Yesus, Bapak Ibu. Ini artinya, di setiap jejak, tapakan kehidupan Yesus, kalau kita lihat, di sana ada unsur penderitaan, ada unsur kematian dan kebangkitan. Dan di sanalah setiap kali kita mengikut Yesus, kita itu sedang mengikuti jejak-jejak kehidupan Yesus, Bapak Ibu. Kalau kita melihat sekarang ini, di masa pandemi ini, betapa sulitnya, betapa mengerikannya, bukan? Tapi kalau kita melihat ini dari kacamata spiritual, kita sedang mengikut jejak-jejak Yesus, maka penderitaan, krisis yang sedang kita landa ini, Bapak Ibu, yang kita alami, kita lihat dari Kristus. Kita sedang mengikuti jejak Dia. Dan mengikuti jejak Yesus itu pasti selalu ada tujuannya, Bapak Ibu. Dan tujuannya itu pasti, tujuan yang Yesus berikan kepada kita adalah rumah Bapa, kerajaan Allah, kemuliaan kekal. Karena satu-satunya anak manusia yang tahu mengenal rumah Bapa itu cuma Yesus. Dia katakan, akulah jalan menuju rumah Bapa itu. Jadi waktu Yesus ngajak kita menjadi pengikut-pengikutnya dan kita bergabung bersama Dia, kita harus ikuti jejak-jejak Dia, Bapak Ibu. Kita nggak bisa bilang, aku nggak mau menderita Tuhan, aku nggak mau krisis, aku nggak mau kesakitan, aku nggak mau coronavirus ini. Kita nggak mau, nggak bisa katakan begitu. Kita nggak mau kesusahan, nggak bisa, Bapak Ibu. Kita ini sudah menjadi miliknya.
Dan kita ini sudah menerima natur Kristus yang pernah menderita, yang pernah mati dan bangkit hidup, Bapak Ibu. Kita mendapatkan itu dari Dia. Jadi kita nggak bisa bilang aku maunya bangkit saja, hidup mulia terus. Tapi aku nggak mau menderita dan aku tidak mau mati terhadap semua keinginan dosaku. Nggak bisa, Bapak Ibu. Mengikut Yesus kita harus mengikut penderitaan, kematian, dan kebangkitannya juga. Dan waktu kita melihat pandemi ini, kita akan melihatnya di dalam Kristus. Saya sedang mengikuti jejak Kristus. Dan kita tidak bisa menolak penderitaan ini. Karena kita sedang berjalan mengikuti Kristus di sini, Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya, kita akan masuk ke dalam tujuan yang pasti itu. Rumah Bapa, kerajaan Allah, kemuliaan yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Ingat, hanya Yesus yang mengenal rumah Bapa. Dia satu-satunya jalan menuju rumah Bapa. Jadi kita yang mau menuju ke rumah Bapa tidak bisa menolak untuk tidak mau mengikuti jejak-jejak kehidupan Yesus. Justru yang menuntun kita masuk ke dalam rumah Bapa adalah Yesus. Maka kita harus mengikuti jejak-jejak Dia. Dia sudah pernah menapaki penderitaan, kematian, dan Dia hidup, Dia menang. Anda dan saya sebelum mendapatkan kemenangan kekal itu, ya kehidupan kekal itu, maka kita harus siap untuk menikmati penderitaan, kematian terhadap semua dosa keinginan daging kita, Bapak Ibu. Itulah arti kita mengikuti Yesus. Jadi mengikuti Yesus di sini bukan berbicara rajin ibadah, rajin pelayanan, itu semua hal-hal yang bisa kita lakukan di permukaan. Tapi mengikuti Yesus itu dari dalam, Bapak Ibu. Bagaimana kita tunduk dan kita mau terus berserah di dalam Dia, mengikuti kehendak Dia dalam diri kita, Bapak Ibu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ketiga kualitas hidup ini harus terus-menerus kita latih, kita perjuangkan. Tidak bisa sekali-kali, melainkan setiap kali, di setiap hari harus kita latih. Perlu latihan jiwa atau latihan rohani untuk membangun kualitas hidup seperti itu. Maka Anda dan saya perlu berdiam diri, merenungkan kehidupan kita di hadapan Tuhan melalui firman-firman yang kita renungkan siang dan malam. Waktu yang sangat baik di masa pandemi ini adalah kita banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhan sepertinya ingin mengajak kita kembali mundur dari semua kesibukan kita, ya, hiruk pikuknya, sibuknya dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kita itu tergesa-gesa semuanya. Dan Tuhan sedang mau tarik kita supaya banyak berdiam diri di hadapan Dia. Seperti Maria yang sangat menyukai berdiam diri untuk mendengarkan Tuhan. Kita perlu untuk melatih jiwa kita. Kita perlu untuk bercermin tentang kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan. Dan yang paling penting kita perlu menghidupi firman. Bukan hanya sekedar mengerti atau menguasai firman. Melainkan bagaimana firman itu menguasai hidup kita. Itu yang dikatakan oleh Pendeta Edmund Chan. Melakukan firman Tuhan artinya kita mau dikuasai firman. Bukan hanya sekedar berapa banyak informasi tentang firman yang kita tahu. Tapi bagaimana kita tunduk pada firman itu. Bapak Ibu Saudara, ini penting untuk kita latih setiap hari. Sehingga kualitas hidup kita itu adalah kualitas murid yang serupa Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini adalah proses yang terus-menerus harus kita perjuangkan. Kita latih dan jangan khawatir, Roh Kudus memimpin kita untuk melakukan hal yang sangat mulia ini. Itu adalah kehidupan yang serupa Kristus. Tentu Roh Kudus akan menolong dan menopang kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, dengan latihan-latihan rohani yang terus tekun kita lakukan itu, kita sedang menyerap kehidupan Kristus ke dalam diri kita. Menyerap. Nah, saya suka sekali dengan apa yang dikatakan James Bryan Smith di dalam bukunya itu tadi, Bapak Ibu. Ya, dia menuliskan di bab terakhir di buku The Good and Beautiful God itu, bagaimana membuat acar. Bagaimana membuat acar, Bapak Ibu? Ya, timun, cuka, dan garam. Tidak bisa timun itu langsung dicelupkan ke dalam cuka dan garam, terus langsung diangkat. Kemudian kita makan, langsung rasanya acar. Tidak, Bapak Ibu. Tetap masih rasanya timun. Ya, karena ternyata untuk membuat acar itu butuh proses. Dan prosesnya itu kira-kira 6 minggu, Bapak Ibu Saudara. Timun, irisan-irisan timun disatukan dengan cuka dan garam. Didiamkan, Bapak Ibu. Selama sekitar 6 minggu.
Sehingga timun itu akan menyerap tentunya garam, cuka. Jadi ketika sudah saatnya tiba, maka bukan lagi rasa timun, melainkan rasa acar, Bapak Ibu. Yang kita makan itu bukan lagi bicara ini timun, tetapi ini acar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan yang mengabdi kepada Kristus, kita perlu menyerap kehidupan Kristus. Dan itu butuh proses. Proses pertumbuhan rohani kita untuk serupa dengan Dia. Itu perlu dilatih, diperjuangkan. Supaya dengan demikian, yang kita serap kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Anda dan saya semakin serupa dengan Dia. Sehingga orang akan melihat hidup kita bukannya kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Orang akan melihat bukan kita lagi, melainkan Kristus Yesus. Itulah kualitas hidup orang-orang yang mengabdi kepada Kristus Tuhan kita. Mari terus berjuang di tengah penderitaan krisis saat ini. Teruslah berjuang menjadi pengabdi-pengabdi Kristus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, terima kasih untuk firman yang kau berikan kepada kami. Tolong kami menghidupi kebenaran firman-Mu ini. Tolong kami untuk memiliki konsep dasar yang benar sebagai murid-murid yang mengabdi kepada Kristus. Dan tolong kami untuk memiliki kualitas hidup sebagai pengabdi-pengabdi Kristus yang serupa Kristus Tuhan kami. Tolonglah kami ya Bapa, kami memerlukan Engkau, memerlukan topangan melalui firman-firman yang terus Kau berikan kepada kami. Apalagi di masa krisis yang sedang terjadi ini, kami sangat memerlukan Engkau. Kuatkan dan teguhkan kami untuk mengikut Yesus. Inilah doa kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Guru Injil Sofian. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh memberkati setiap jemaat. Kita akan bersama-sama, saat ini kita akan berdoa syafaat. Saudara, mari kita satukan hati. Kita tahu di luar sana begitu banyak berita yang kita dengar yang membuat kita khawatir, kita takut. Kita akan sama-sama berdoa untuk situasi ini, berdoa untuk bangsa kita supaya Tuhan melawat, memulihkan kondisi bangsa kita saat ini yang begitu giat, begitu lelah sudah berjuang untuk membasmi pandemi COVID ini. Tapi kita tahu bahwa situasi yang semakin sulit. Kita mohon Tuhan menolong memulihkan bangsa kita. Kita juga berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mengalami banyak tekanan hidup. Mereka mengalami kesulitan secara ekonomi. Ada yang kehilangan pekerjaan. Mereka hidup di dalam kekhawatiran. Bahkan mereka kehilangan anggota keluarga yang mereka cintai. Kita doakan juga saat ini mereka banyak yang sudah terpapar sakit ini. Mereka sedang bergumul. Kita doakan supaya Tuhan melawat mereka, Tuhan meneguhkan iman mereka, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Baik mereka yang ada di rumah sakit maupun mereka yang terbaring di rumah. Kita sebut, kita doakan mereka supaya Tuhan melawat setiap mereka. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Engkaulah Tuhan tempat perlindungan kami. Tuhanlah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhanlah tempat naungan kami. Ya Tuhan, di saat situasi yang sangat menakutkan ini, kami tidak ada tempat untuk berteduh selain kami hanya memohon kepada Engkau. Kasihani atas bangsa kami, Tuhan saat ini sedang berjuang untuk menekan penyebaran COVID. Kami berdoa Tuhan untuk usaha pemerintah di dalam mempercepat vaksinasi. Kami berdoa Tuhan untuk rumah sakit, tim medis yang sangat ini pun mereka kewalahan menangani pasien-pasien yang begitu banyak. Kasihanilah bangsa kami Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Ya Tuhan, redakanlah pandemi ini supaya masyarakat boleh diberikan kelegaan. Firman-Mu berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan, saat ini jemaat-Mu banyak yang mengalami tekanan hidup Tuhan. Mereka yang terpapar sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah Tuhan. Mereka bergumul akan kesembuhan mereka. Kiranya Engkau melawat mereka satu persatu supaya mereka beroleh kekuatan daripada Engkau.
Kami berdoa juga mereka yang kehilangan anggota keluarga mereka. Hiburkan mereka Tuhan. Mampukan mereka untuk melewati, menghadapi kenyataan hidup ini. Kami juga berdoa mereka yang kehilangan pekerjaan oleh karena pembatasan sosial Tuhan. Kami berdoa mohon Tuhan juga memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Kami berdoa Tuhan saat ini mereka yang memerlukan penghasilan, kebutuhan hidup Tuhan. Saat ini mereka kesulitan secara ekonomi. Tuhan kiranya Engkau juga yang akan memberkati hidup mereka. Teguhkan iman mereka yang mungkin saat ini mulai goyah, mulai lemah, mulai kehilangan harapan. Tuhan kembalikan, teguhkan mereka supaya mereka boleh melihat kepada Tuhan. Mereka boleh dipulihkan, mereka boleh dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi setiap kondisi ini. Percaya di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Di dalam Tuhan kami ada kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatlah setiap jemaat-Mu, lawatlah setiap anak-anak Tuhan, apapun kondisinya, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Jamah, hiburkan, kuatkan, berkati hidup mereka Tuhan, supaya mereka menang atas segala pencobaan ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu ini tidak gampang, tapi kami mohon, kami hanya memandang kepada Tuhan yang memampukan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin saudara, kita akan sama-sama memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan dan mentransfer ke rekening gereja masing-masing. Ataupun memberikan persembahan melalui QR yang sudah tertera di layar saudara. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan, kita nyanyikan satu pujian. Di dalam segala keadaan, di dalam segala susah dan senang, kita tetap memuji Tuhan. Pujihu dari PPK 177. Pujihu menyelamatkanku, pujihu berkatiku, pujihu menyertaiku, pujihu menguatkanku, pujihu saat yang indah, pujihu saat susah, pujihu hapus air mata, pujihu yang beri menang, pujihu dengar doaku, pujihu setiap waktu, pujihu lalui ujian, pujihu yang setia, pujihu susah dan senang, pujihu beri hiburan, pujihu kan anugerah-Mu, pujihu kan kasih-Mu. Intro. Pujihu beri bunga mawar, meski mawar berduri, pujihu untuk segala berkat, pujihu senantiasa, pujihu senang dan susah, pujihu beri sentosa, pujihu beri pengharapan, pujihu selamanya. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Kami persilakan untuk Hoki memimpin kita dalam doa persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Terlebih lagi Tuhan terus mencukupkan setiap kebutuhan jasmani kami ya Tuhan. Tuhan kami belajar Tuhan untuk bersyukur melalui persembahan ini Tuhan. Untuk mengembalikan apa yang Tuhan telah beri bagi setiap kami.
Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan, dan kiranya kami boleh setia dalam persembahan kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Ya saudara, kita akan masuk dalam warta sinode. Kita akan bersama-sama melihat warta kita. Kelas Christian Worldview akan diadakan pada hari Selasa 20 Juli 2021 pukul 7 dengan tema wawasan Alkitab, yaitu penciptaan. Pembicara Pendeta Victor Pamusu. Kelas pembinaan ini akan diadakan secara virtual melalui Zoom meeting. Kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 7 malam dengan tema Alkitab Firman Allah. Pembicara Pendeta Fauji Duhu Lahagu. Webinar ajaran sesat Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 pukul 6 sore sampai jam 8 malam dengan pembicara Guru Injil Maria Wu. Webinar diadakan secara virtual melalui Zoom meeting. Demikian warta sinode kita, kiranya kita semua bisa memperhatikannya. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh hambanya Guru Injil Kani Stephen. Kami persilakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah bersama-sama menikmati firman Tuhan, puji-pujian, doa, dan juga seluruh ibadah pada hari ini. Mari kita akhiri seluruh ibadah kita berdiri di hadapan Tuhan, kita menaikkan doksologi dan memohon berkat daripada Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, serta persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi kekuatan yang menopang di dalam sepanjang perjalanan hidupmu, penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, memberkati saudara sekalian mulai saat ini, seterusnya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil bersatu teduh. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.